Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, anak-anak kita jumpa lagi ya di hari ini dengan pembelajaran kita. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi pokok, pola lantai dan properti tarian. Tari daerah yang ada di Indonesia mempunyai pola lantai yang berbeda-beda. Pola lantai bertujuan untuk mempermudah menghafal posisi dalam kegiatan menari. Pola lantai adalah sebuah pola atau dena yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Macam-macam pola lantai. Pola lantai vertikal yaitu pola lantai ini penari membentuk garis vertikal atau garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal yaitu pola lantai yang penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Ketiga, pola lantai diagonal yaitu pola lantai yang penarinya berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Keempat, pola lantai melingkar yaitu pola lantai yang penarinya membentuk garis lingkaran. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Makna yang terkandung berbeda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi, menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian. Di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, ini adalah contohnya gambar tari gantar ya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakan tari kancet papatai melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Nah, ini adalah contoh tarian papatai ya. Nah, contohnya gambarnya seperti itu. Pengertian properti. Properti dalam sebuah tarian daerah. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika, keindahan sebuah tarian, dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Busana properti untuk menari tentu disesuaikan dengan tema dan karakter tari. Busana tari tiap daerah berbeda-beda. Untuk memilih busana tari ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahannya. Sebaiknya jangan memilih yang tebal dan kaku sebab dapat mengganggu keleluasan gerak. Yang berikut pilihan warna. Warna melambangkan hal tertentu. Hendaknya memilih baju dengan warna yang memperkuat tema tari. Warna kuning biasanya memberi kesan kebesaran. Kuning muda mengesankan kematian, putih lambang kesucian, hitam lambang kedewasaan, juga kematian, biru lambang kesetiaan, dan merah lambang keberanian. Berikut ini ada contoh busana dan properti yang dipakai dalam beberapa tari daerah Nusantara. Nah, seperti ini adalah tari merak ya. Nah, ini adalah tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Latar belakang, gerak perilaku, gerak merak. Properti yang digunakan pada tari merak yaitu sayap burung merak, hiasan kepala. Kemudian ini adalah tari kupu-kupu. Nah, latar belakang, gerak perilaku binatang kupu-kupu. Properti yang digunakan pada tari kupu-kupu ada sayap kupu-kupu. Tari payung. Tari payung ini berasal dari Sumatera ya. Latar belakang tari payung adalah sebuah tari berpasangan yang dipentaskan dengan properti utama berupa sebuah payung. Jadi properti yang digunakan untuk tari payung ini adalah payungnya ini. Nah,
Contoh gambarnya seperti itu. Kemudian tari perang berasal dari Nias. Latar belakang, tari perang merupakan bagian dari tradisi khas Nias yang berhubungan erat dengan lompat batu Nias. Nah, ini adalah properti yang digunakan untuk tari perang ini adalah pedang tombak. Nah, contohnya seperti ini ya. Tari tani, latar belakang gerak dan aktivitas petani di sawah. Properti yang digunakan pada tari tani ini adalah bakul kecil dan camping. Ayo berlatih. Cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tari-tarian yang terdapat kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet atau di buku-buku dan majalah. Nah, anak-anak buat selembar kertas ya, terjadi selembar kertas saja ya. Kemudian buat dengan rapi. Nah, anak-anak dapat mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Nah, di bawah sini sudah ada nama-nama tarian. Tinggal anak-anak isi dari mana asal daerahnya dan juga properti apa yang digunakan pada tari tersebut. Contohnya seperti tari reog, asal daerah Ponorogo, kemudian properti yang digunakan pada tari reog ini adalah topeng reog. Nah, sisanya anak-anak nanti isi ya, asal daerahnya dan properti apa yang digunakan pada tari tersebut. Nah, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, shalom.